Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Majavi Ardianto, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro dengan NIM 2101018140145. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas ekonomi rekayasa mengenai studi kelayakan pembangunan apartemen di Square Surabaya. Pokok bahasan pada pemaparan kali ini yaitu terdapat latar belakang, pembahasan, rumusan masalah, dan yang terakhir penutup. Pertumbuhan yang semakin pesat Pertumbuhan semakin pesat di Kota Surabaya mengakibatkan semakin berkurangnya ketersediaan lahan untuk tempat hunian. Lahan yang semakin menyempit mengakibatkan semakin mahalnya harga properti di Surabaya. Bagi masyarakat ekonomi menengah atas, lokasi hunian yang sempurna dan strategis saat ini menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih tempat tinggal. Maka menjadi peluang untuk pindahkan tempat tinggal yang suatu saat akan diperlukan oleh keluarga-keluarga yang belum memiliki tempat tinggal. Masalah penyediaan tempat tinggal ini terpecahkan dengan bangunan tempat tinggal vertikal atau lebih dikenal dengan apartemen. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana analisa pada aspek teknis, dampak lingkungan, dan pemasaran pada pembangunan apartemen di Square. Lalu, bagaimana analisa kelayakan pembangunan apartemen di Square berdasarkan aspek finansial, yaitu dalam bentuk cash flow, NPV, IRR, payback period, dan profitability index. Yang pertama, terdapat analisa teknis, yaitu pada kebutuhan dan besar ruang pada apartemen. Berdasarkan peraturan daerah Kota Surabaya, dapat ditentukan jumlah lantai dengan kebutuhan luas lantai sudah diketahui dengan total yaitu 45.225,20 meter persegi. Lalu dengan luas tanah 7.497,64 meter persegi, KDB sama 50%, dan luas lahan yang boleh dibangun yaitu 3.748,8 meter persegi, dan KDH yang diambil 10% dari total luas yaitu 2.999,04 meter persegi, maka jumlah lantai yang dapat hasil dari perhitungan yaitu 15,09 dan menjadi digunakan 16 lantai. Untuk ruang-ruang yang dibutuhkan sendiri itu terdapat pada gambar di sebelah, yaitu ada pengelola 450 meter kuadrat, lalu pelayanan jasa 2.720 meter kuadrat, untuk fitness 2.271,6 meter kuadrat, gym 210,4 meter kuadrat, kolam renang 466 meter kuadrat, restoran 282,5 meter kuadrat, untuk keamanan 75 meter kuadrat, servis bangunan 236 meter kuadrat, lalu hunian 26,675 meter 2.675 meter kuadrat, dan kebutuhan parkir 13.838,75 meter kuadrat. Selanjutnya, untuk perabotan pada unit hunian, terdapat beberapa tipe unit hunian pada apartemen B Square, yaitu tipe Studio A luas 22 meter kuadrat, lalu tipe 2 bedroom A dengan luas 33 meter kuadrat, tipe 2 bedroom B dengan luas 44 meter kuadrat, dan tipe 2 bedroom C dengan luas 55 meter kuadrat. Terdapat perbedaan fasilitas dan perbedaan luas yang didapat dari setiap tipe seperti pada tabel di samping. Selanjutnya, site pada apartemen B Square. Pada site apartemen B Square, terdapat taman seluas 10% dari luas lahan, yaitu sebesar 750 meter kuadrat. Untuk jalannya sendiri, pada site digunakan paving block sebagai jalan pas pada site apartemen. Pada apartemen ini juga terdapat lahan parkir untuk sepeda, motor, dan mobil, dengan total luas lahan 13.838,75 meter kuadrat. Untuk urusan keamanan, pada apartemen B Square tersedia 2 pos satpam sebagai personil keamanan dan direncanakan akan adanya chef sampah dengan perhitungan sampah per hari dari personil apartemen. Lalu selanjutnya terdapat penunjang operasional. Untuk kebutuhan penunjang operasional, dibutuhkan lift setidaknya 5 pada bangunan apartemen ini, karena bangunan apartemen ini memiliki tinggi hingga 16 lantai. Dan untuk penghawaan dibutuhkan bukaan jendela dan AC dengan total jumlah 2.151 buah. Lalu untuk sumber listrik digunakan dari PLN dan juga membutuhkan genset sebagai sumber cadangan dengan kapasitas 2.500 kVA sebanyak 2 buah. Dikarenakan bangunan apartemen ini berdiri sepanjang 16 lantai, maka diperlukan alat penangkal petir dan digunakan alat penangkal petir model Prefectron Indelect Sistem Non-Radioaktif dengan radius 100 meter.
Lalu untuk alat komunikasi dipasangkan sistem PABX untuk menghubungkan antar unit dan terdapat alat pelengkap audio visual dengan antena sektoral dengan 14 dBi pada lantai paling atas untuk akses keluar masuk pada apartemen ini direncanakan letak pintu keluar masuk utama dan pintu keluar masuk servis. Selanjutnya, analisa dampak lingkungan. Dari hasil identifikasi diperoleh jumlah sumber dampak, jumlah jenis dampak, dan jumlah pengelolaan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Untuk tahap prakonstruksi, sumber dampak terdapat 1, tahap konstruksi 9, dan tahap pasca konstruksi 2. Untuk jenis dampaknya, tahap prakonstruksi terdapat 4 jenis dampak, tahap konstruksi 25 jenis dampak, dan tahap pasca konstruksi 6 jenis dampak. Lalu untuk pengelolaannya terdapat 3 jenis pengelolaan pada tahap prakonstruksi, lalu 32 jenis pengelolaan pada tahap konstruksi, dan 7 jenis pengelolaan pada tahap pasca konstruksi. Selanjutnya, analisa pemasaran. Untuk menjual unit apartemen dengan target 2 tahun habis, maka dilakukan promosi dengan uraian pengeluaran di bawah ini, di mana dengan total pengeluaran 21 miliar 775 juta rupiah. Untuk pameran dikeluarkan dana sebesar 8 miliar rupiah, lalu open house 3,5 miliar rupiah, untuk cetak brosur 250 juta rupiah, iklan koran 6 miliar rupiah, iklan properti 4 miliar rupiah, pembuatan website 15 juta rupiah, dan pembuatan video profile sampai 10 juta rupiah. Selanjutnya, untuk analisa finansial, terdapat jenis proyeksi kas masuk dan kas keluar. Kas masuk diperoleh dari pendapatan penjualan unit, pendapatan operasional apartemen seperti biaya servis, biaya perawatan, tarif parkir, member gym, dan kolam renang. Untuk besar depresiasi dan amortisasi dan pinjaman dari bank. Lalu sedangkan kas keluar terdapat biaya pembangunan konstruksi apartemen, pengeluaran operasional apartemen seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya pembuangan sampah. Lalu, angsuran pinjaman kepada bank, dan biaya pajak penghasilan. Di sebelah terdapat tabel di mana terdapat harga jual unit apartemen di Square, lalu besar angsuran calon pembeli, jadwal angsuran pinjaman, dan resume kas masuk dan keluar. Selanjutnya, perhitungan net present value. Metode yang digunakan menghitung selisih antara jumlah seluruh net present value dengan jumlah investasi proyek. Perhitungan net present value dari proyek pembangunan apartemen di Square, Surabaya, yaitu menggunakan tingkat bunga atau diskon faktor 20% per tahun, mulai tahun pertama sampai tahun ke-N. Proyek pembangunan apartemen di Square dikatakan layak apabila nilai NPV lebih dari 0. Diperoleh NPV sebesar 16 miliar 33 juta 304.168,42 rupiah. Dengan demikian, investasi apartemen di Square layak untuk dilakukan. Selanjutnya, perhitungan internal rate of return. Suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya atau rate of return lebih besar dari laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. Untuk itu, biasanya digunakan acuan bahwa investasi yang dilakukan harus lebih tinggi dari minimum acceptable rate of return atau minimum attractive rate of return atau suku bunga yang berlaku. Persentase internal rate of return atau WR bisa dicari dengan coba-coba atau trial and error. Dan dalam mencari internal rate of return ini, analisa keuangan menggunakan berbagai macam discount rate, sehingga dapat memperoleh jumlah discount rate yang bila mana dipergunakan untuk mendiskon seluruh net cash flow akan mendapatkan jumlah present value yang sama dengan jumlah investasi proyek. Diperoleh IRR sebesar 22,253%. Lebih besar dari suku bunga bank, maka investasi proyek pembangunan apartemen di Square dapat diterima. Selanjutnya, payback period. Tolak ukur dikatakan menguntungkan apabila payback period sama atau lebih pendek dari jangka waktu yang diinginkan pemiliknya. Hal itu disebabkan semakin pendek payback period, semakin kecil risiko investasi proyek. Payback period ini bertujuan untuk menghitung berapa tahun diperlukan proyek untuk mengembalikan untuk seluruh dana yang sudah terinvestor. Diperoleh pengembalian modal 1 tahun 8,71 bulan masih dalam masa investasi, maka proyek apartemen di Square dapat diterima. Selanjutnya, perhitungan profitability index. Jika profitability index lebih besar dari 1, proyek tersebut dianggap cukup baik. Sebaliknya, apabila hasil pembagian tersebut kurang dari 1, rencana pembangunan proyek yang bersangkutan dianggap kurang baik dan bisa kemungkinan tidak layak untuk didirikan. Angka profitability index didapat 1,033 lebih dari 1, maka investasi proyek pembangunan apartemen di Square ini dapat diterima.
Sekian pemaparan dari saya untuk studi kelayakan bangun apartemen di sekitar Surabaya ini ditulis oleh Riza Mustafa dan Agus Purwito Mustamin dari Universitas Menjadi Kusuma Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.